Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa kembali dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran ke-8, mari membaca Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma, amin. Anak-anak sekalian, surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Surah Al-Maidah termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Berikut ini akan kita pelajari tentang surah Al-Maidah ayat 2. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram wala hadya wala qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu haji atau hewan-hewan kurban dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 2. Selain harokat dan makhrajnya harus benar, membaca surah Al-Maidah juga harus sesuai dengan tajwidnya. Berikut ini adalah hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 2. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Anak-anak sekalian, Al-Maidah artinya hidangan. Surah tersebut dinamakan Al-Maidah karena ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Pada waktu itu, pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Maidah atau hidangan dari langit. Hal itu tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 112. Surah tersebut juga dinamakan Al-Uqud yang artinya perjanjian. Dinamakan Al-Uqud karena kata tersebut terdapat pada ayat pertama dalam surah ini.
Hal itu berkaitan dengan perintah Allah terhadap hamba-hambanya agar memenuhi janji mereka kepada Allah dan janji mereka kepada sesama umat manusia. Surah Al-Maidah juga dinamakan Al-Munqiz. Al-Munqiz artinya yang menyelamatkan. Dinamakan demikian karena akhir surah ini mengandung kisah tentang Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada orang-orang yang beriman tentang 5 larangan yang tidak boleh dilanggar. Kelima larangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dilarang melanggar syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam ibadah haji dan yang lainnya. Kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Yang dilarang pada bulan-bulan haram tersebut adalah berperang, kecuali berperang karena membela diri karena diserang musuh. Ketiga, dilarang mengganggu hewan atau hadyu, hewan kurban seperti unta, lembu, kambing, dan domba. Keempat, dilarang mengganggu qalaid atau hewan kurban yang sudah diberikan tanda. Kelima, dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullahil Haram atau Ka'bah karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perintah yang harus dilakukan oleh seorang orang yang beriman. Di antara perintah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Orang yang beriman dilarang saling menolong dan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kedua, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari azab yang sangat berat. Sebagai seorang pelajar muslim dan muslimah, kalian harus bisa menerapkan makna surah Al-Maidah ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terdapat pada gambar berikut ini. Menolong teman yang terjatuh dari sepeda, membantu ibu membawa belanjaan dari pasar, membantu teman berjalan dan tidak mengganggunya, menghibur teman yang sedang bersedih. Itulah makna saling tolong menolong yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Semoga kalian bisa mengerti. Anak-anak sekalian, Pak Nas kira cukup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan sambung kembali pada pertemuan berikutnya tentang surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelum ditutup, Pak Nas berpesan jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan jaga physical distancing atau social distancing di antara kalian agar pandemi COVID-19 ini tidak melebar dan menyebar di antara kita. Semoga Allah menjaga kita semua dari penyakit tersebut. Amin. Mari diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.